ya sudah bantuin Umi. Terima kasih. Hai. Hai. Tuh, rajin sholat. Hai Cek, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku si Marbot Masjid yang vlognya itu isinya sederhana banget. Cuman bersih-bersih rumah tangga sama bersih-bersih masjid aja. Semoga bicek-bicek suka sama konten-konten aku dan gak bosen nonton vlog-vlog sederhana aku. Nah kali ini vlog kita yaitu tentang bersih-bersih masjid versi lengkapnya. Tempo hari kan aku udah janjiin mau upload video bersih-bersih secara lengkapnya itu di hari Sabtu atau di hari Minggu. Tapi qadarullah karena banyak kerjaan, kemudian kondisi badan juga kurang fit, jadi untuk edit-edit video secara full itu baru bisa aku lakuin hari ini. Beberapa hari ini aku upload konten itu palingan cuman reels aja atau cuman upload foto. Jadi untuk video POD yang secara lengkap atau secara panjang itu belum bisa aku lakuin selama beberapa hari belakangan ini. Nah hari ini itu alhamdulillah aku bisa edit video. Jadi kita itu lagi sibuk banget untuk mempersiapkan acara Isra Mi'raj untuk anak-anak ngaji juga. Jadi aku ini ambil curi-curi waktu lah biar bisa edit video. Mungkin bica-bica yang udah nonton konten aku di Facebook ataupun di TikTok udah nggak asing lagi dengan video-video aku sekitaran bersih-bersih masjid ini ya, cuman gitu-gitu aja, nyapu, ngepel, kemudian bentang tikar, nyapu dan ngepel luar teras, kemudian nyapu-nyapu halaman dan juga bersih-bersihin WC dan tempat wudhu. Tapi berbeda dengan bica-bica yang ada di YouTube, berhubung aku tuh jarang sekali upload konten di YouTube, jadi mungkin ada bica-bica yang belum paham tentang pekerjaan aku sebagai marbot masjid. Jadi gini lah Cek, pekerjaan aku sebagai marbot masjid ini tuh aku lagi mempersiapkan untuk orang sholat Jumat. Jadi tadi sebelum dibentang tikar, ini aku sapu dulu dan pel dulu lantainya. Biasanya lantainya itu udah aku pel di hari Rabu atau di hari Kamis, kemudian di hari Kamisnya itu aku juga udah bentang tikar sama bersihin WC kadang kalau sempet. Tapi kemarin aku nggak sempet karena ngantar si Ayang itu majelis taklim. Pokoknya bica-bica tonton aja video aku di dalam sini itu lagi ngapain, dan insya Allah itu bakalan nggak penasaran lagi dengan kerjaan seorang marbot masjid itu seperti apa. Karena video bersih-bersih itu lumayan panjang, jadi kali ini tuh biar nggak bosen, kita sambil cerita-cerita aja yuk. Cerita-cerita tentang besarnya pengorbanan seorang istri, kemudian beratnya kehidupan yang harus dijalani oleh seorang istri kalau dia mendapatkan pasangan yang nggak tepat. Bica-bica masih ngerasain nggak sih kalau dunia ini tuh masih sangat kejam dengan perempuan yang bergelar sebagai seorang istri. Banyak sekali kehidupan-kehidupan patriarki dari seorang mertua ataupun dari suami kita itu sendiri. Dunia ini tuh menuntut kita sebagai perempuan itu untuk selalu tampil sempurna dalam hal apapun. Contohnya, anak nggak mau makan atau anak sakit, yang disalahin siapa? Yang disalahin kita sebagai istri. Suami selingkuh atau suami nggak betah di rumah, nggak mau makan di rumah, yang disalahin siapa? Kita sebagai istri yang katanya nggak bisa menjaga penampilan, nggak bisa menyenangkan suami, yang disalahin itu tetap istri. Bahkan ketika penampilan kita lagi sederhana, kemudian acak-acakan karena kecapean, karena kerjaan rumah yang menumpuk, yang harus diselesaikan, kita nggak sempat dandan, pakaiannya cuma daster aja, yang disalahin siapa lagi? Kita yang disalahin lagi, katanya kita nggak pandai merawat diri. Jadi wajar aja kalau suami kita itu selingkuh atau suami kita itu berpaling. Bukannya nggak mau dandan, tapi kita sebagai perempuan itu kadang sadar diri, kebutuhan perut, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak, dan lain-lain itu yang lebih utama. Kita itu cuman menyesuaikan budget yang diberikan oleh suami. Lah wong kadang budgetnya untuk rumah tangga aja kurang, apalagi untuk dandan. Terus kalau dandan itu juga kadang nggak sempet, gimana mau sempet kalau seharian aja udah ngerjain pekerjaan rumah. Ada juga yang sambil nyari duit, kemudian ngurus anak, ngurus rumah, nyuci, masak, dan lain-lain, dan itu kerjaan seharian full nggak kelar-kelar. Kadang bisa mandi, kemudian pakai daster yang rapi aja tuh udah alhamdulillah banget untuk seorang istri yang sibuk seharian ngurus pekerjaan rumah, ditambah lagi harus kadang mencari nafkah tambahan atau sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang kadang nggak cukup. Bohong rasanya kalau kita sebagai seorang istri itu nggak pengen dandan yang cantik, nggak pengen beli dress, beli baju-baju yang bagus, yang cantik. Bohong juga kalau kita sebagai seorang istri itu nggak pengen perawatan di klinik kecantikan atau beli alat-alat skincare yang bagus untuk tubuh kita, untuk merawat tubuh kita. Bohong juga kalau kita sebagai seorang istri itu nggak pengen me time, nggak pengen ke mall, jalan-jalan sama teman-teman, nggak pengen cari hiburan dan lain-lainnya. Itu tuh bohong banget. Tapi kembali lagi, kita sebagai seorang istri itu punya banyak
pertimbangan yang sangat-sangat kita pikirkan. Aku berharap sekali kalau seorang laki-laki yang sudah memutuskan untuk meminang seseorang atau untuk menikahi seseorang itu harus mempunyai ilmu terlebih dahulu, banyak-banyak mencari ilmu tentang pernikahan, bagaimana peran seorang suami dalam pernikahan, bagaimana nafkah itu sendiri pembagiannya, kemudian bagaimana pembagian tugas-tugas antara istri dan suami. Jangan semua tugas, semua hal dibebankan kepada seorang istri. Masak, nyuci, ngepel, ngurus anak, itu tuh bukan semuanya kerjaan istri. Suami juga bisa mengerjakan semua itu, suami juga bisa bantu-bantu. Perempuan kalau udah terlalu capek, pikirannya berat, kemudian tenaganya terkuras, maka tentu ya jangan dibayangkan dia akan melayani suaminya itu dengan maksimal. Kenapa? Karena tenaganya sudah habis untuk ngepel, untuk nyuci pakaian, untuk masak, untuk ngurus anak, ngurus rumah tangga yang dari pagi sampai ketemu pagi lagi tuh nggak selesai-selesai. Bahkan untuk mengurus dirinya aja kadang tuh nggak bisa, nggak sempat. Perlu diingat bahwa sekali lagi menjadi seorang istri itu bukanlah tugas yang mudah ya. Jadi seorang istri itu benar-benar berat karena harus kadang memendam semuanya sendiri. Kita tuh mau curhat ke teman itu nanti takutnya dibilang buka aib, kemudian curhat sama keluarga takutnya dibilang ngadu. Nah, tempat curhat kita itu satu-satunya ialah suami kita sendiri. Tapi kalau suami kita nggak mau denger, suami kita ngatain kita kurang bersyukur, suami kita sering meremehkan hal-hal yang mereka anggap itu sepele, akhirnya apa? Istri itu kadang sambil tidur sambil nangis, Pak suami. Nah, istri itu lama-lama kemudian dia menumpuk beban itu, nggak pernah diceritain ke siapa-siapa, dia pendam sendirian. Akhirnya apa? Akhirnya ada yang namanya bom waktu, sewaktu-waktu bakalan meledak. Jadi tuh kita ngelihat kadang perempuan itu nggak jarang ya, ada perempuan itu yang ngomel-ngomel, istri yang marah-marah, terus lebih parahnya lagi itu melampiaskan emosinya itu ke anak. Nah, maka penting sekali menjaga kesehatan mental seorang istri, karena kalau misalkan kita sudah menjaga kesehatan mental seorang istri, jadi kehadirannya itu bisa membawa kebahagiaan untuk semua keluarganya. Karena istri itu, ibu itu ialah pusat jantung dalam rumah tangga. Jadi kalau istri bahagia, pasti seisi rumah ikut bahagia. Tapi kalau istri tertekan, batinnya hancur, perasaannya, maka pasti sekeluarga itu juga ikut kena imbasnya. Sudah banyak sekali anak yang menjadi korban pembunuhan oleh ibunya sendiri dikarenakan ibunya itu depresi. Ibunya itu katanya nggak mau anak-anaknya ikut merasakan kesusahan yang ibunya rasakan. Saking beratnya jadi seorang ibu dan seorang istri itu seperti itu. Mungkin dunia atau mungkin banyak orang yang melihat, yang diingat itu cuman poin dia banyak marahnya aja, banyak ngeluhnya aja, dilihat cuman diamnya aja, kemudian dilihat cuman waktu dia ngebunuh anaknya aja, terus terbitlah statement kalau dia itu kurang bersyukur, kurang iman, istri durhaka, atau perempuan gila. Padahal dibalik semua itu mungkin si istri atau si perempuan itu sudah terlalu banyak menyimpan amarah, emosi, lelah, capek, kecewa, sepi, sunyi, yang dianya sendiri tuh tidak tahu harus dikeluhkan ke siapa. Karena apapun yang dia ceritakan itu kadang hanya dianggap beban. Bahkan lebih parahnya itu semua itu tuh kadang cuman dianggap remeh, sepele, padahal batinnya itu benar-benar tersiksa. Karena sejatinya seorang istri itu kalau sudah menikah, sahabat yang dia punya itu cuma suaminya. Tempat ternyaman istri setelah menikah itu ya cuma suaminya. Tapi kalau suaminya itu sendiri nggak memberikan kenyamanan, kemana lagi dia harus mengeluhkan, kemana lagi dia harus bercerita, kemana lagi dia harus pulang kalau rumahnya, kalau tempat ternyamannya sendiri itu nggak memberikan kenyamanan itu. Pokoknya sehat-sehat untuk semua istri yang ada di dunia, untuk semua ibu yang ada di dunia, dan untuk suami, tolong jaga kewarasan istri, tolong perbanyak ilmu dalam pernikahan biar tidak salah kaprah, biar tidak salah melangkah, biar rumah tangga yang dipimpin itu bisa membawa ke jannah, kemudian menjadikan rumah tangga itu menjadi sakinah, mawaddah, dan warahmah.